yang muncul. Setelah sekian lama ya kita udah nggak ngelihat Martis sama sekali. Dan ini menjadi match point untuk Onyx Esports. Mampukah mereka mendapatkan kemenangan penuh atau RRQ Hoshi yang akan bangkit di game kali ini untuk menyamakan kedudukan terlebih dahulu. Dan kita akan langsung melihat bersama-sama di Land of Dawn akan seperti apa eksekusinya dengan adanya Badang yang akan mengawal kita masuk langsung ke Land of Dawn. Iya, tendangan meteor dari Badang. Kok dia tendangan mukul dong harusnya. Ya nanti ya kita udah bahas 3 tadi ya. Iya. Tambahin Lukas yang Oh iya keluarin benar Shock Wave benar Blast ya benar. kan. Banyak loh. Boleh, Setahun boleh. full udah bisa dipakai. Iya Sunsin Oh iya benar. semuanya ya. Tapi kalau Martis ya berarti masa jayanya atau masa prime Martis ini ya early to mid game. 5 menit lah. Kita 5 harus menit ngeliat ya. Martisnya kalau dapetin 2 kill point di awal. Nah, siap-siap. Sampai kalau dia misalnya masih 0-0 aja ya udah masih bisa tenang kita. Wait, ini udah ada Vengeance yang ke-trigger di Dairen. EXP lane ya, Dairen yang kayaknya udah kena cicilan juga. Yep. Damage dari Lutpi. Ya flash combo ya. Nah, ada Trill soalnya Lutpi. Ya Trill, Tenacity. Sama yang belum tank pakainya. Idok. Sakit banget. Oke, masih belum ada first blood juga, masih cukup aman aja. Tapi kali ini RRQ mereka udah bermain cukup lebih agresif ya, untuk langsung masuk atau mencari-cari informasi dan bahkan pencurian terhadap satu jungle berhasil untuk dilakukan oleh Sutsujin dan first blood. Solo kill Lutpi Wow. berhasil untuk bisa menumbangkan Dairen. Ya, itu flash combo yang masuk secara sepenuhnya. Karena memang sakit banget flash combo untuk di level awal. Kayak 3 hitnya dia tuh bisa hilangin 2 kotak dan di midnya revitalize. Ejector dengan adanya satu Burst of Crow, tapi Sutsujin terkena decimate akan dikejar lagi. Hidok kali ini pun berhasil untuk ditumbangkan, double kill. Menjadi awal yang cukup mengerikan atas Martis yang sudah mengangkat pedang. 2 point kill untuk Onyx Esports. Dan midnya di freeze oleh Suns. Dan seperti kita bisa bilang 5 menit awal benchmark untuk Martis itu sendiri ya. Ada 2 kill point di awal. Lebih daripada cukup untuk bisa memenangkan apapun juga. Karena dia bakal bisa unggul 1 item 1 level di atas lawan. Ya apalagi killing spree lagi. Biasanya pakai ini nggak, Sky Piercers dong? Gak usah lah. Nggak usah lah ya. Over ya. Over. Biar pasti gitu kalian nggak ya? Enggak. Enggak ya, oke. Tapi ini nggak menandakan juga dengan unggulnya 3 poin kill pertama tadi bagi Onyx. Ini akan semakin leluasa lagi untuk bisa menguasai pula di area objektif Turtle. Tanpa adanya gangguan sama sekali, Onyx kali ini berhasil untuk bahkan menyeberang kembali ke area jungle dari RRQ. Ya, benar-benar diganggu, benar-benar dihabis-habiskan level untuk Sutsujin sekarang. Dan Idok masih tertahan di level 3 nih, belum level 4. Jadi lumayan kedelay nih buat roamernya. Tapi Sutsujinnya unggul level loh di atas Kairi. Bisa. Tapi yang lainnya enggak. Iya sih. Nah itu tuh. Berarti tinggal menjaga Sutsujin aja nih ya. Nah, pertukaran sudah mulai terjadi juga di mana tanpa adanya yang mendeteksi keberadaan dari Sutsujin. Seenggaknya ini yang ngebuat dari RRQ Hoshi bisa ke-boost. Betul. Ya kan ada unggul lah di head to head jungle-nya. Ya, dia masih bisa farming sih menurutku, ini jadi kekuatan tersendiri lah buat Sutsujin. Kayak masih berani buat crossing gitu loh. Yep. Karena biasanya kalau kita lagi kalah level kita agak takut buat masuk ke jungle-nya musuh. Ya, dan ini cukup pede ya. Walaupun udah tumbang 1 kali, ini levelnya mengejar dan bahkan memimpin. Ini bakal menjadi sebuah jawaban nantinya, tapi Idok mencoba untuk memberikan ejector miss, ternyata dibalikan keadaannya dengan adanya 1 buah Grace Pet Away dan bahkan coba untuk ditabrak lagi. Spear of Destruction yang nyangkut tapi double kill pula didapatkan oleh Kairi. Toy akan dikejar dan bahkan triple kill ditabung oleh Kairi, membuat RRQ Hoshi kali ini tidak bisa berkutik di 3 menit pertama. Yap, dan ini Martis yang sudah overfed di early game. Xaviero carry full plating gold untuk kedua pemain ini. Dan bahkan di area mid ya, meskipun tadi ya kita melihat ada orange buff sempat diambil dengan Sutsujin. Tapi untuk di topnya dari goldnya ini udah terlalu jauh nih loh. Tapi Keyboy berhasil untuk dihilangkan. Poin kill pertama untuk RRQ walaupun memang ditukar ya dengan adanya 1 buah outer top turret. Dan Turtle juga sudah mulai akan spawn. Dan ini lagi dari Onyxnya mereka lebih pelan aja sekarang. Mereka sudah unggul di bagian topnya. Terus juga bisa ada rotate yang dilakukan oleh Xaviero kalau dia mau ke bawah ya. Karena di bagian bawah kan lumayan susah nih untuk berhadapan dengan Cici. Dan sepertinya kita akan melihat 5 melawan 5 untuk di area dari Turtle yang kedua. Yap, karena Keyboy-nya juga sudah hadir kembali untuk mengganggu, memberikan screening out juga. Tapi retribution again dari Kairi membuat dari Turtle pun jatuh kembali ke tangan dari Onyx Esports. Dan bahkan Idok pun harus hilang setelah adanya damage yang cukup besar disumbangkan oleh Kairi. Yap, Suns Ice Queen 1 selesai, Rinse Glowing 1.
agak sedikit bertolak belakang memang karena bukan glowing yang diberi dengan Suns ya, tapi karena keunggulan dari tim dia dan efek slow yang bisa diberikan dari Glowing One ini akan berbahaya karena akan bisa lebih mudah dikejar dengan Martis ataupun dengan Glorious Pathway plus tadi efek dari Ice Queen One. Ya, udah kena Ashura Aura aja lumayan ya ngeganggu out of position. Dan ini item build-nya langsung menuju ke arah satu Ice Queen One tadi. Modal Hunter Strike, Kairi full damage kayaknya. Full damage ya, Hunter. Mau kemana ya itu ya? BOD nggak BOD. sih? Udah pasti BOD nih. Oke, terjadi keramaian di arah tengah. Poke damage atau efek stun ya dari Curse of Crow, Energy Impact bagi sosok dari Lutfi masih belum cukup dan Dairen bakal coba untuk dikejar lagi. Masih ada Vengeance yang melindungi tubuhnya. Walaupun ada Grace Path Away ya, 3 player dari Onyx Esports yang mengejar ke arah bawah belum mendapatkan apapun. Yep. Dan Gary akan diberikan level juga buat di area bottom ya. Tapi lihat Savero aja di zoning loh. Benar-benar dijauhkan biar akhirnya Toy bisa farming, bisa dapetin juga untuk top turretnya. Tapi akan dibiarkan ternyata. Karena untuk fokusnya lebih ke jungle dari Arkihoshi. Ini yang mau dibuat fokus siapa nih buat Arkihoshi? Mau ke Toy dulu kah? Atau Sutsujin yang lagi tertinggal juga? Ya akhirnya tertinggal ya setelah ada 6 poin kill yang ditabung sama Kairi-nya. Apalagi engage atau invade ke arah buff-buff yang dimiliki oleh Sutsujin juga udah dilakukan. Sehingga resource dari Sutsujin ini udah mulai habis. Dan keputusannya tinggal RRQ mau coba untuk nge-priority ke farmingnya siapa? Betul. Toy atau Sutsujin? Betul, jadi pilihan sekarang yang harus dibuat oleh Arkihoshi. Sedangkan Onyx Esports mereka sedang bermain dengan waktu juga. Ya jangan lupa sih, meskipun memang kita melihat Onyx Esports unggul nih untuk di awal. Sabar, Unstoppable Force. Nah ternyata masih belum ada ejector yang di-combo setelah adanya Abyss Walk juga yang membuat dari Savero menjauh atas kejaran Idok. Dan bahkan dengan Turtle yang sekarang sudah muncul, ini udah mulai dikuasai pula oleh Keyboy. Spear of Destruction mencoba untuk mengincar ke lini bawah. Berpindah posisi dengan cepat tapi masih belum ada target yang terkena. Dan Ararkihoshi dalam keadaan under kayak gini mereka masih belum bisa melakukan kontes ke area Turtle sehingga perfect Turtle menjadi modal kembali untuk bagaimana Martis ini akan bisa berjaya. Iya, berjaya. Iya, Golden Staff selesai tadi buat Savero ya. Ini secara item sudah jadi juga Kairi BOD diselesaikan dengan dia. Kalau mau team fight sebenarnya agak ngeri kalau Arkihoshi mau coba buat tangkap sekarang ya atau engage sekarang. Nunggu mid sampai dengan late game better. Karena Kairi di level 11. Ini kalau sampai pecah juga ada bounty yang tinggi lah buat Kairi. Kalau mereka bisa dapetin bounty-nya itu akan cukup menguntungkan buat Arkihoshi. Mereka bisa mengejar sedikit. Yap, berarti RRQ tinggal sabar aja ya. Tapi Rins membuka Feather Eye Strike setelah terkejar dengan ada Glorious Path Away. Yang walaupun Indian dia harus mengeluarkan flickernya juga untuk kabur. Oke. Dan purple buff yang sekali lagi nih bisa jadi ramai karena Onyx Esports mereka sudah berada di sana semuanya. Yap, dan sepertinya Retribution kali ini masih dikuasai oleh Sutsujin karena Kairi-nya juga nggak ada retri sehingga purple buff berhasil untuk didapatkan. Ya, 60 second ya. Tapi melihat penggunaan dari Retribution, Kairi langsung menuju ke bagian top lane. Tapi dia cuma akan clear dulu di area topnya. Dan ini ada sedikit reset karena Onyx Esports sepertinya mereka agak sedikit memperpelan ya, memperlambat tempo yang sedang mereka mainkan. Yap. Karena kayaknya mau nunggu objektif di Lord nggak sih ini bentar lagi. 40 detik, sabar dulu sambil ngejalanin lane-nya dulu nih di atas dan bawah terutama. Tapi memang enaknya ada Moskov ya, itu dia bisa ditugaskan untuk bisa memegang lane jauh. Betul, dan sekarang lihat Savero-nya sudah mulai di cover ya. Karena Kairi sudah level 12 juga. Glorious Pathway kembali telah dibentangkan untuk mengusir mundur pemain-pemain dari Ararkihoshi dengan satu buah Feather Eye Strike dari belakang dibalaskan kembali dengan adanya satu buah manipulation. Flicker terpaksa harus dikeluarkan untuk mundur terlebih dahulu oleh Suns dan juga Savero. Oke, 2 flicker yang terbuang. Arkihoshi ada chance untuk bisa melakukan kontes di Lord yang pertama ke depannya. Dan apakah mereka akan langsung setup juga di sana karena Sutsujin bisa melakukan dorongan di area topnya sehingga mereka bisa melakukan setup. Tapi Sutsujin sekarang ini lagi kalah jumlah Sutsujinnya. Oke. Sutsujin udah mulai di screening out juga oleh pergerakan dari Lutfi. Sementara Rins tadi ada informasi harusnya dia dalam keadaan recall. Karena tadi kena poke juga di arah tengah dengan adanya Suns. Idok gagal untuk bisa mencari informasi karena langsung dipukul mundur oleh Keyboy yang berada di paling depan. Rin sudah hadir kembali untuk bisa memperkuat tim fight dari RRQ. Namun 5 versus 5 yang akan kita lihat. Lordnya di reset dulu. Tertancap sudah Idok dengan ada Spear of Misery. Tapi belum ada poin kill kembali yang ditabung. Wow, sakit banget. Yap. Hanya diusir mundur ya dengan Shock of Blast juga. Jadi saling tarik ulur yang sedang terjadi sekarang. Sedangkan Idok yang tadi terpok akan muter juga. Bukan HP yang bagus untuk Idok kalau dia mau mencoba untuk maju. Yes, dan Lutfi kembali melakukan zoning out. Dan bahkan Unstoppable Force kali sudah mulai ada flicker menuju ke arah seorang Keyboy. Tapi Sutsujin takeover yang begitu mahal dari Ararkihoshi berhasil membuat dari Lord pun jatuh ke tangan dari mereka. Dan bahkan
menukarkan nyawa dan Setsujin dan Idok. Ini akan mendelay lagi agresivitas dari Onyx. Yap, dan sepertinya Arky Hoshi mereka agak bisa menstabilkan keadaannya dengan 3000 gold advantage tadi. Mereka berhasil untuk mendapatkan Lord ini, yang berarti akan ada extra super minion yang akan diproduksi oleh Arky Hoshi. Lihat di bagian topnya, 2 wave plus ada 1 Lord yang berjalan di atas sana. Meskipun sekarang tanpa pengawalan, tapi setidaknya mereka akan bisa mendapatkan mid turret atau bahkan di bottom turret yang akan diambil oleh Arky Hoshi. Yap. Ini masalahnya Onyx kan unggul banyak ya, dari kill, dari turretnya juga tadi. Tapi goldnya nggak yang jauh-jauh banget loh. Benar, karena kayaknya tabungannya tadi ada di si ini kan, Kairi. Kairi ya. Terus Kairi juga kayak agak susah buat bisa maju ke depan sih. Dia lebih ngambil objektif. Tabungannya ada di Savero sekarang paling gede. Beda 1.500. Yap, oh Savero ada Idok. Dengan sebenarnya kalau bicara tentang defense, ini RRQ kuat banget ya dengan adanya Farsha ini. Tinggal RRQ delay aja waktunya sampai dapetin power spike dari Farsha dan Toy terutama. Benar, apalagi sekarang kayak dia sudah mulai kayak agak-agak fall off dia. Udah mulai menurun kan. Kalau kayak kita lihat ini udah bisa ditahan misalnya Kairinya dengan item sekarang, apalagi nanti kalau sudah full item buat Arky Hoshi. Oke, tinggal bersabar dulu Arky Hoshi pastinya. Namun Lutfi akan ada satu damage yang harus ditelan dengan cukup banyak sehingga dirinya pun harus mengurungkan niatnya. Sementara nah ini udah mulai jalan juga dan Setsujin tidak dibiarkan sendirian sekarang. Iya, top lane-nya sih PR buat Onyx Esports tidak dibersihkan terlalu jauh tadi. Sehingga masih ada susulan wave yang dikirimkan oleh Arky Hoshi. Tapi di bagian bawah kayak ada pertukaran. Masih cukup manis bagi Onyx Esports. Mereka masih bisa menahan juga dan lihat bagaimana positioning dari Onyx Esports ya cukup terpecah belah sebenarnya. Karena Lutfi di posisi jauh, mereka butuh Lutfi untuk bisa ngebuka badan juga. Yep. Dan Kiboy kalau lama-lama dari depan juga kayak gini nih, udah bakal bisa dicicil-cicil. Tapi Idok kali ini ada satu buah ejector atau force bakal coba untuk langsung saja melemparkan satu pemain. Tapi ternyata justru Idok tertinggal sendirian karena follow up damage ini dipisahin sama pemain Onyx yang lain. Yap, terlalu jauh tadi untuk bisa melakukan follow up juga dan langsung di clear oleh Onyx Esports. Masih bertahan di sana untuk Onyx-nya dan bahkan untuk mid-turretnya terancam hilang nih Arky Hoshi. Iya, Feather Eye Strike dan bahkan kali ini burst damage-nya cukup menyakitkan. Savero terpaksa untuk mundur dan bahkan terkena Curtain Skull. Satu buah Revitalize pun telah di pop up oleh Kiboy. Yap. Dan Lord-nya sudah mulai spawn juga, setup lagi-lagi ya. Ini Onyx Esports meskipun mereka top power spike ini harusnya ini udah pick-nya dari Martis buat Kairi level 15. Yap. Sedari tadi. Rose Gold sekarang sudah diamankan juga. Dan ini lane jauhnya sih sama-sama masih seimbang sebenarnya. Walaupun ada keunggulan inner turret bottom lane yang hancur di tangan dari Onyx. Yep. Kesempatan Arky ya mereka bisa ambil di bawah aja sih kalau daripada mereka berusaha buat dapetin Lordnya. Tapi ya kontes juga masih bisa. Oke. Kiboy. Apalagi retribution dari Setsujin juga on point dan Kiboy itu dia menjadi makanan yang cukup empuk. Tapi Idok dan bahkan kali ini Asura Aura dan bahkan damage yang cukup besar, double kill kembali dikantongi oleh Kairi. 3 pemain secara total dari Arky Hoshi berhasil dihilangkan, membuat dari Lord pun terbuka dengan cukup lebar, menjadi eksekusi yang free tanpa adanya kontes pula yang bisa dilakukan oleh Arky Hoshi. Ya, dan bahkan Sans langsung melakukan flicker forward. Dia maju ke depan buat flickernya untuk mengejar pemain-pemain tersisa dari Arky Hoshi. Dapetin Lordnya tanpa ada bantuan buat Kairi juga. Wah, ini DPS-nya juga udah tinggi banget. Langsung melumat satu buah base turret di arah tengah. Dimanfaatkan waktunya di saat hanya ada tersisa 2 pemain saja dari RRQ dan Onyx. Mereka juga nggak mau yang terlalu greedy. Mereka akan menunggu Lord yang hadir di area bottom lane. Yap, itu dia 3 lane. Mungkin bisa dilakukan, nope. Agak sedikit tertahan ya, terlalu cepat tadi untuk di area mid-nya. Tapi mereka masih bisa mengawal buat Lord ini. Kalau melihat bagaimana EXP-nya masih unggul jauh juga. Onyx Esports, mereka leading di early tadi yang tidak mereka sia-siakan juga ya. Power dari Kairi sampai dengan ya mungkin batasannya sekarang untuk pick-nya. Tinggal bagaimana yang lainnya karena Savero akhirnya juga sudah mulai jadi, sudah mulai terakumulasi damage-nya dia. Ya, tapi Kairi masih baik-baik aja loh, 902. Ini lumayan banget, tapi Konsil yang langsung digagalkan pula. Dengan adanya damage yang disumbangkan oleh Sans, kali ini Lord akan dikawal perlahan. Grand Spat Away telah dibentangkan juga. Feather Eye Strike ternyata tidak menjangkau ke arah pemain-pemain dari Onyx Esports karena ada manipulation dari belakang. Idoknya sudah mulai dijebak juga dengan adanya efek slow yang begitu mengerikan, tapi fokus ke arah base dari Savero yang dipaksa untuk mundur terlebih dahulu karena sudah lumayan habis dari segi resource wave minionnya. Yap, dan di top juga diambil ternyata untuk semua base turret milik dari Arky Hoshi. Masih akan bertahan terlebih dahulu untuk Onyx-nya, tidak terlalu maju. Yap. Wah, ini piercing damage dari Savero ya. Savero sih ngeri-ngeri banget loh. Tadi dia free banget langsung masuk ke dalam turret.
Nah, lihat curtain call dibuka, mengikat Keyboy bersama dengan Sans ya. Memang sejoli nih berdua nih. Emang Di berdua slow-slowin aja juga. terus-terusan ya. Tapi Onyx juga nggak mau yang terlalu gegabah. Mereka Betul. mundur lagi, mereka set up ulang kembali dan bicara lagi-lagi tentang defensif. Lagi tentang defensif dari RRQ Om. Yep. Ya ini berarti tinggal gimana kuncinya ada di Rins. Betul, masih cukup kuat ya. Tapi tadi aku ngeliat Kairi build-nya langsung ke Guardian Helm. Berarti Hybrid sudah times up ya. Oh, udah time up. Udah times up, waktunya build item defense. Menit 15. Oh ini udah Defense. ini estafet ya. Ini silahkan Savero aku berikan tugas mulia ini untuk memberi damage. Kasih ke Savero aja tuh 3.500 sekarang advantage buat Savero. Dan akhirnya Setsujin punya satu buah Blade of Despair. Oke. Secara keunggulan buat goldnya juga masih banyak ya. Mid, roamer dan juga gold laner bagi Onyx Esports 7.700 untuk advantage mereka. Dan 30 second Lord yang menjadi penentu. Seharusnya kalau RQ Hoshi bisa dapetin Lord ini, mereka akan bisa bertahan loh. Karena jelasnya power dari Kairi juga sudah sangat-sangat drop ya. Jadi dia harus bisa mendekat. Sedangkan ya tugasnya tangkap Saveronya nih. Ada kemungkinan RQ Hoshi bisa membalikan keadaan. Dan dia belum ada item defense loh, magic dari Onyx tadi. Cuma ada silence rope aja. Iya. Silence drop cukup. Cukup kali ya. Cukup dikit tapi lah. ini kayaknya udah harus dijadiin sih ya secepat mungkin. Athena. Karena ini cukup penting, apalagi burst damage dari Rins nanti akan semakin besar. Nah ini cicilan-cicilan ya kan, Void Blast, Void Crystal dari arah kejauhan, apalagi udah mulai ada efek burn dari Glowing One-nya juga. Sementara dengan adanya eksekusi menuju ke arah Lord sudah mulai dilakukan oleh Savero. Cicilan-cicilan tersebut, Idok terpaksa melakukan flicker untuk mundur ke arah belakang. Setsujin dipisahkan dari peperangan, tapi free dari Savero yang membuat dari Rins dan juga harus mundur terlebih dahulu. Sementara Dairen akan dikejar sendirian di depan sana tanpa adanya yang melindungi dirinya, sehingga kali ini Dairen masih bisa kabur, tapi fokus dari Onyx bukan ke Dairen. Mereka bakal coba end the game karena hanya ada Rins saja yang ada di dalam base milik dari RRQ Hoshi, dan kali ini Onyx Esports fokus menuju ke arah base dan 2-0 tanpa balas untuk Onyx Esports. Yap, dengan skor 17-4 lebih baik satu dibandingkan dengan game yang pertama.